rakaat salat sunat daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita kupas dalam bab Isra wal Mi'raj, ya. Itu sampai malaikat Jibril aja, bahasa umumnya kita nih, bahasa hari-hari kita, mohon maaf, kelengar itu jamaah rahimakumullah, ya. Kelengarnya kenapa? Kecapean itu malaikat Jibril, pengen tahu luasnya surga dari umat Nabi yang sholat sunat 2 rakaat, ya, nggak ketemu ujungnya, sepertiganya aja udah kecapean. Dalam hadis disebutkan seperti demikian, wallahu a'lam. Apalagi ibadah setahun yang tidak tercampur maksiat walau hanya sekejap mata. Wal yaumut tsalis, hari yang ketiga, alladzi istajaba Allah fi du'a Zakaria alaihi salam, adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala ijabah, qabul doa Nabi Zakaria alaihi salam. Apa doa dari Nabi Zakaria? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, la tadharni fardan, jangan tinggalkan, jangan biarkan aku sendiri, ya, tanpa penerus, tanpa anak, ya. Ini yang dirisaukan oleh Nabi Zakaria. Wajar, kenapa? Beliau punya makom seorang nabi. Jadi kalau sampai putus silsilah kenabian, tidak ada estafet penerus dari keturunan, ini akan membuat bahagia, akan membuat celaka kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat bagi umat manusia. Maka hari-hari beliau bermunajat kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan, ya Allah jangan biarkan aku sendiri, wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Ini termaktub dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Ini doa Nabi Zakaria terus seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, pada hari ketiga tanggal 3 bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala ijabah itu doa Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kata Allah, inna nubashiruka, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau, bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan akan lahirnya, dengan akan hadirnya seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Bukan hanya sekedar dikasih anak sama Allah itu Nabi Zakaria, akan tetapi namanya juga langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian di kitab begitu, ada? Paling lewat wangsit, Pak. Lewat mimpi. Mimpi ini kadang-kadang ada unsur tahyulnya juga. Tahu tahyul? Entah iya, entah betul. Nah, itu tahyul itu. Ya. Tapi kalau mimpi orang soleh betul. Ini langsung via malaikat Jibril disampaikan, ya, kepada Nabi Zakaria. Bi ghulamin ismuhu Yahya. Akan datang, akan lahir, akan hadirnya seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Nama itu belum pernah sebelumnya diberikan oleh Allah kepada siapapun. Jadi belum ada yang pakai itu nama Yahya. Jadi nama Yahya itu baru ketika memang Allah akan menganugerahkan anak kepada Nabi Zakaria, dan anaknya itu dinamakan Yahya alaihi salam. Masya Allah. Coba nama sekarang ini jamaah rahimakumullah yang aneh-aneh, yang susah apa? Pasti biasanya ada itu yang nyamainnya, ya kan? Apa tuh? Orang Sunda ini suka double-double namanya, Titin Suritin, ya kan? Ada. Kadang-kadang sa-RT ya 2 anak itu, Pak. Ya, betul nggak? Padahal kalau dibawa ke Medan, kayaknya mungkin hanya dia-dianya itu nama Titin Suritin. Punten ini kalau ada yang namanya Titin Suritin, ya kan? Kan suka di double-double itu orang Sunda mah gitu. Ya, biar mudah ngingetnya sebenarnya itu. Ya. Tapi Yahya, ya, ini bukan hanya jasmaniyahnya saja yang Allah muliakan, ruhaniyahnya, tapi juga namanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atas momen tersebut, man shoma dzalikal yaum, barang siapa orang yang puasa pada hari itu, istajaballahu du'aahu, maka
Kalau dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wal yaumur rabi', hari yang keempat, al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Ya, hari keempat adalah hari di mana lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa orang yang puasa pada hari itu, nafallahu anhu al-ba's wal faqar, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia dari kesulitan dan kefakiran. Ya, hikmahnya apa jamaah rahimakumullah? Karena memang masa-masa dikandungnya Nabi Isa oleh Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, ditambah lagi masa-masa bersalinnya, itu adalah masa-masa kesulitan dan masa-masa kefakiran. Ya, jadi Sayyidah Maryam itu ya belum pernah merasakan kesulitan, ya, belum pernah merasakan kefakiran, melainkan ketika mengandung Nabi Isa dan melahirkan Nabi Isa. Masya Allah. Akan tetapi yang merasakan kenikmatannya siapa hari ini? Kita. Justru itu tidak akan ditimpahkan kepada kita, bisyartin, dengan syarat apa? Puasa di tanggal tersebut. Tanggal berapa tadi? Tanggal 4 Zulhijjah. Fakana yaumul qiyamah ma'as safaratil bararah al-qiram. Bukan hanya itu saja, kelak pada hari kiamat dia akan bersama-sama dengan para nabi dan para rasul. Masya Allah. Karena Nabi Isa ini bukan diciptakan dari tanah, tapi wa nafakha fihi min ruhi, ya, langsung ditiupkan, ya, rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahim siapa? Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha. Ya. Itulah proses penciptaan Nabiullah Isa. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Kalau Nabi Isa masih ada ibunya, masih di dalam rahim. Nabi Adam alaihissalam tak ada ayah, tak ada ibu. Ya. Akan tetapi itu bukan menandakan level daripada maha hebatnya Allah, tidak. Justru itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi nggak layak juga andai kata kita bandingkan itu sehingga bahasanya lebih hebat lagi pencipta Nabi Adam. Oh enggak. Ya, bagi Allah semua mudah. Tidak ada yang susah. Wal yaumul khamis, dan hari kelima, al yaumul ladzi ulida fihi Musa alaihi salam. Tanggal 5 Zulhijjah atau hari kelima awal bulan Zulhijjah adalah saat di mana dilahirkan Nabiullah Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu, buri'a minan nifaq au min adzabil qabr, maka akan terbebaslah dia dari sifat munafik. Ini penting, Pak. Munafik ini penting dijauhi. Penting kita berlindung darinya. Kita mudah melihat orang, mohon maaf, menuduh orang bahwa orang tersebut adalah munafik. Ya, bahkan mungkin saking kesalnya kita akan tuduhkan dia melalui IG kita, status WA kita, Facebook kita, dan lain-lain sebagainya. Na'udzubillah. Bahkan mungkin ada unsur sindir menyindir dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Khawatirnya malah kita nggak bisa melihat apakah penyakit nifak, penyakit munafik ini terjangkit pada diri kita. Setidaknya standarnya ayatul munafiki thalathun, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara pasti disertai dengan dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka akan dia ingkari itu janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya maka dia akan khianat. Itu standar umum, Pak. Standar umum. Belum yang standar menengah. Belum yang standar khusus. Kayaknya kena semua kita nih. Maka ada jampeknya kalau orang Sunda bilang. Apa itu? Puasa di hari ke-5 dari bulan Dzulhijjah. Terbebas, selamat dari sifat munafik, itu saja? Tidak. Au min adzabil qabr, atau Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari azab kubur. Masya Allah. Wal yaumus sadis, hari ke-6, al yaumul ladzi, hari fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al Khaybar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan kemenangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Khaybar.
kalau nggak salah Ustadz sudah jelaskan ini, walaupun tidak utuh tentang perang Khaybar ya. Ini perang Khaybar ini pemicunya adalah kejahatan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir ya, yang ketika itu punya keahlian itu bisa menguasai orang-orang yang kalah dalam perang Khandaq dari kalangan kafir Quraisy. Maka mereka kumpulkan itu yang kecewa-kecewa, yang kalah-kalah, diadu domba sama dia. Bahkan diberikan bantuan, baik harta, tenaga, pasukan, alat perang, supaya terjadi lagi perang-perang yang berikutnya. Ya, ini orang-orang Yahudi ini oleh bangsa Romawi zaman dahulu adalah orang-orang yang paling dibenci. Jadi kalau kita cerita tentang Romawi itu, kalau bahasa Indonesianya erat kaitan dengan umat Kristiani. Ya, bahkan petinggi-petinggi penguasa-penguasa Romawi kalau memerangi orang-orang Yahudi itu tidak akan bersisa sedikit pun, pasti dibinasakan semua, nggak nyisa. Tapi ketika diperangi oleh Rasulullah SAW dan kubara'us sahabah, sahabat-sahabat yang terkemuka, yang senior, ya, gaya perangnya kaum muslimin itu tidak seperti itu, tidak seperti bangsa Romawi. Walau memang nggak bisa dipungkiri, catatan sejarah mencatat, jangankan kaum muslimin yang minoritas jumlahnya, kerajaan Romawi aja nggak sanggup menggempur pusat kekuatan orang-orang Yahudi yang ketika itu adanya di Madinah. Ya, nggak sanggup itu, karena memang memiliki strategis perang yang sangat luar biasa. Jadi benteng-benteng mereka itu berlapis-lapis, jamaah rahimakumullah. Ya, mereka berpusat di satu tempat, itu benteng-benteng pertahanannya itu, pos-posnya itu berlapis-lapis. Maka pasukan Romawi yang segitu, kalau zaman sekarang negara adik kuasa, itu nggak mampu menggempurnya. Ya, karena perjanjian demi perjanjian ya, yang dibuat oleh orang Yahudi dan disepakati juga oleh kaum muslimin ketika itu Nabi SAW masih hidup, itu sangat merugikan kaum muslimin dan sangat-sangat membahayakan. Ya, klimaksnya itu ketika perang Khandaq. Ya, kita udah jelaskan perang Khandaq ya kemarin sesaat. Ternyata orang-orang kafir Quraisy ini betul-betul mendapat dukungan dan bantuan dari orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka Nabi nggak mendiamkan ini. Malam Nabi kumpulkan semua sahabat-sahabat, paginya langsung action, jamaah rahimakumullah. Nah, ketika paginya itu kumpul semua di Masjid Nabawi, ya, khususnya Khulafaur Rasyidin, itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, ini Masya Allah sangat-sangat berharap. Bahkan Sayyidina Umar berkata dalam malfudhatnya, ya, dalam kumpulan fatwa-fatwa ataupun nasihat ataupun perkataan-perkataan beliau, demi Allah, kata beliau bersumpah, aku tidak pernah menginginkan untuk menjadi pemimpin dalam masalah apapun kecuali ketika saat ini. Maka berkecamuklah perang tersebut dengan istilah sejarahnya perang Khaybar. Ya, maksudnya apa? Sayyidina Umar itu sangat ingin agar Nabi menunjuk beliau untuk memimpin pasukan menghancurkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Bangsa Romawi aja, kerajaan Romawi nggak mampu, jemaah rahimakumullah. Gitu. Tapi bagi sahabat itu la ilaha illallah, nggak ada cerita itu. Ya, semuanya makhluk itu. Ya, makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin dari Allah. La ilaha illallah. Maka nggak ada yang besar itu makhluk dalam pandangan Sayyidina Umar. Tapi ternyata nggak dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini satu versi riwayat mengisahkan seperti demikian. Nah, kemudian Nabi SAW ketika hendak memberangkatkan pasukan, ya, itu kok nggak ngelihat Sayyidina Ali. Maka ditanya, ini Ali kemana? Oh, Ali lagi sakit gigi ya Rasulullah. Bahasa kita lagi aduh-aduhan itu, lagi sakit itu giginya ya Rasulullah. Ya udah, nggak apa-apa, kamu panggil sekarang ke sana Ali.
Sayyidina Ali datang. Kalau dipanggil sama Nabi SAW itu udah nggak berani nggak datang. Bagaimanapun kondisinya datang jemaah rahimahullah. Datang Sayyidina Ali. Maka langsung diperintahkan oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang Khaybar. Dan ternyata hikmahnya, kecerdasan daripada Sayyidina Ali lah yang mampu memporak-porandakan benteng daripada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang ketika itu bersekongkol bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian riwayat mengatakan, ya, mengisahkan prosesnya tidak langsung seperti itu. Ya, Nabi SAW nunjuk Sayyidina Abu Bakar dulu, perang tuh, tangtung, nggak menang, nggak diganti sama Umar, kalah juga jemaah rahimakumullah. Ya, maka diganti sama Utsman, nggak menang juga. Terakhir finalnya oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka dalam kepemimpinan Sayyidina Ali inilah, ya, perang Khaybar dimenangkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Ya, jadi hikmahnya kenapa kok Sayyidina Ali yang ditunjuk? Pertama, karena Allah ingin memperlihatkan, ya, kata para alim ulama sejarah, kecerdasan Sayyidina Ali dalam teknik berperang. Kemudian Allah juga ingin menunjukkan bahwa siapa saja yang dipilih oleh Nabi untuk mengemban suatu tugas, apalagi kaitannya dengan perang fisabilillah, itu berarti orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dari segi usia, itu Sayyidina Ali adalah khalifah yang termuda, maka tenaganya juga udah pasti biasanya lebih kuat daripada yang sepuh jamaah rahimakumullah. Wallahu a'lam. Maka pada hari ke-6 di bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala bukakan kemenangan bagi Nabi SAW dalam peperangan Khaybar. Man somahu, barang siapa orang yang berpuasa pada tanggal 6 Zulhijjah, yang zurullahu ta'ala ilaihi birrahmah, maka Allah Ta'ala akan melihat, memandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayang. Fala yu'adzibu ba'dahu abadan, dan orang tersebut tidak akan pernah diadab setelah itu untuk selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah. Ya, walaupun mungkin satu kampung anggap kita pendosa, Pak. Ya, passwordnya puasa pada saat yang telah ditetapkan tadi, hari ke-6 di bulan Zulhijjah, maka fadilah ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Boleh penilaian manusia, silakan penilaian manusia, tapi penilaian akhir ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan Allah, fala yu'adzibu ba'dahu abadan, maka orang tersebut tidak akan pernah diadab setelah itu untuk selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah. Selama-lamanya sampai kapan? Ya, jangan nanya, namanya juga selama-lamanya, itu nggak ada pertanyaan lagi. Wal yaumus sabi', hari yang ketujuh, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwaab jahannam, hari di mana ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam. Fala tuftahu hatta tamda ayyamal ashar, dan tidak akan dibuka sehingga berlalulah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Ya. Man somahu, barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu, aghlaqallahu anhu 30 baban minal usr, maka Allah Ta'ala akan tutup untuknya, ya, atau darinya 30 macam pintu kesusahan. Nah, ini kalau yang lagi banyak kasusah ini, ya, udah nggak usah sasadu kemana-mana, sasadunya kepada Quran dan hadis saja. Kalau nggak paham, datang ke seorang guru, tanya, Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, nah, saya ini punya kesusahan, nanti bawa pulpen, bawa kertas, Pak, kira-kira kesusahan kita sampai 30 macam nggak kira-kira? Ya, kalau belum sampai 30 macam berarti masih kecil, betul? Padahal satu juga udah buat botak kepala kita itu, ya, dan terkadang sudah sering membuat beruban sebelum waktunya kita itu, ya, mohon maaf ini, ya, umurnya berapa sekian, ubannya Masya Allah. Tapi jangan berkecil hati, uban itu kata Nabi SAW adalah tanda kewibawaan seorang mukmin. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita nggak merasa beriman, pasti malu punya uban, Pak. Bahkan ditutup-tutupin walaupun dengan perkara yang haram hukumnya. Dalam fikih kan seperti demikian.
Ya, boleh ditutup itu uban, tapi bukan dengan warna yang diharamkan dalam ilmu fikih. Jangan warna hitam. Tapi saya pejabat ini Pak Ustadz. Dulu saya waktu di Secapa, mohon maaf saya sebut tempatnya, lama saya di sana. Itu banyak beberapa pentolan-pentolan kita di sana, ya. Itu yang nanya, Ustadz bagaimana hukum nyemir rambut warna hitam? Saya bilang tidak ada khilaf dari kalangan ulama fikih, hukumnya haram. Tapi bagaimana Ustadz? Kalau kelihatan ubannya kan kita kelihatan tua, yaitu urusan bapak, saya bilang. Nah, nggak ada solusi, Ustadz. Ada solusinya, itu kalau mau menutupi warna putih pada rambut atau uban itu dengan warna asmar. Asmar itu coklat kemerah-merahan, ya, coklat kemerah-merahan. Nah silahkan. Wah, nanti dikira kita ABG Ustadz. Gak apa-apa Pak, saya bilang sekalian, ya kan, jadi tambah awet muda kalau begitu. Ya memang dalam dunia kepolisian kan nggak boleh begitu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian wa fataha lahu 30 baban minal yusr, dan Allah Ta'ala akan bukakan baginya 30 macam pintu kemudahan. Jamaah rahimakumullah. Puasanya sesaat saja, sebentar, tapi kan sedikit yang melaksanakannya, betul. Ada sunat ini katanya. Nah ini kita penyakitnya, mengecilkan sesuatu yang Allah anggap besar, ya. Di situ passwordnya Pak, salahnya kita. Wal yaumut tsamin, dan hari ke-8 al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, hari di mana hari tersebut diistilahkan dengan sebutan yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Tarwiyah, ro'a yara, artinya melihat. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim melihat, ya, bahwa beliau menyembelih putranya, ya, Ismail alaihissalam, ya. Maka mimpi yang pertama itu disebutnya yaumut tarwiyah, ya, hari melihat atau hari penglihatan. Man somahu, barang siapa orang yang puasa pada hari itu, utiya minal ajr ma la ya'lamuhu illallah ta'ala, maka Allah akan berikan dia pahala dari puasanya itu, ya, berbentuk pahala yang tidak diketahui pahalanya oleh siapapun selain hanya Allah saja yang tahu. Berapa besar pahalanya, bagaimana pahalanya, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wal yaumut tasi', hari yang ke-9, al yaumul ladzi huwa yaumu Arafah, hari yang disebut dengan hari Arafah, ya. Tadi ada hari tarwiyah, hari pertama mimpi itu. Hari kedua mimpi dengan mimpi yang sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka fa'arafahu, baru paham, tahu tuh Nabi Ibrahim bahwa mimpi yang kedua ini sama, tidak ada perbedaan sedikit pun, ini dari Allah. Man somahu, barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu, kana kafarah lisanah madiyah wasanah mustaqbalah, itu akan menjadi kifarat, penebus dosa untuk 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wa huwa al yaumul ladzi unzila fihi, hari di mana diturunkan saat itu ayat terakhir dari Al-Qur'an. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, dan aku tamamkan, sempurnakan, ya, alaikum nikmati, atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho, ya, Islam menjadi agama kalian. Masya Allah. Itu ayat terakhir. Dikenalah dengan haji wada, ya, dikenalah dengan haji wada. Wal yaumul ashir, hari ke-10, huwa yaumul adha, hari kurban. Man qaraba kurbanan fihi, barang siapa orang yang memberikan kurbannya, hewan kurbannya pada hari itu, fabi awwali qatratin qatarat min damihi, maka dengan tetesan darah yang pertama, ya, dari darah hewan yang dia kurbankan tersebut, ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa orang tersebut, bukan hanya untuk dia, tapi juga dosa-dosa ahli keluarganya.
Masya Allah, ya. Wa man at'ama fihi mu'minan, dan barang siapa yang memberikan makan seorang mukmin, ya, seorang mukmin. Ingat passwordnya seorang mukmin, ya. Au tasaddaqa fihi bisadaqatin, atau dia bersodakoh, ya, bersodakoh dengan jumlah yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Tidak ada standarnya di sini, Pak. Ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan kelak dia pada hari kiamat aminan, dalam keadaan aman, hadirin. Wa yakunu mizanuhu athqal min jabali Uhud, dan timbangan kebaikannya itu akan Allah Ta'ala beratkan lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, ya. Allah Ta'ala akan beratkan lebih berat daripada gunung Uhud, ya. Ini sudah dapat kepastian hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal mukadimah kita tadi, ya, pengantar daripada ayatnya telah disampaikan, wal fajar, demi fajar, walayalin ashar, dan malam yang 10, wasyaf'i wal watar, dan yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasar, dan malam bila berlalu, hal fi dzalika qasamul lidzi hijar, pada yang demikian itu terdapat sumpah oleh orang-orang yang berakal. Masya Allah. Nah, di sini kalimat sumpah Allah demi fajar, ya, ada beberapa makna. Arti yang pertama, karena kata fajar adalah bentuk isim, ya, bentuk isim yang bermakna subuh. Waktu pertama kali ketika muncul cahaya matahari di penjuru timur. Makna yang kedua, ia dapat dipandang sebagai masdar. Nah, nanti kita belajar nahwu shorof, ya. Kalau bisa malam Kamis itu jangan pulang, kita hidupkan kembali, ya. Nanti belajar pada subuh mungkin 2 materi. Pertama bisa tahsin, kemudian bisa tahfidz, ngafal Quran setoran, atau kita belajar nahwu shorof, ya, atau belajar tajwid, ya. Mesantrennya seminggu sekali aja, ya, sekejap saja, ya. Semoga bisa mengkifaroti banyak berlalu terlenanya masa-masa kita di masa yang lalu. Amin. Yang niat siapa? Insya Allah, Pak, ya. Malam Kamis jangan pulang, jangan takut. Malamnya dapat makan, paginya dapat sarapan. Ya, jangan takut. Di jalan Allah tuh jangan ada rasa sedikit pun takut. Ya, takut ini, takut saya nanti nggak dibukain pintu sama istri saya, Pak Ustadz. Bukan lagi pintunya yang dibuka oleh istri kita, hatinya pun terbuka untuk kita nanti. Masya Allah. Apa artinya dia bukakan pintu untuk kita tapi tertutup hatinya untuk kita? Mau? Nggak mau. Ya, yang kita inginkan terbuka pintu, terbuka hatinya untuk kita. Udah, Pak, setengah kenikmatan dunia itu udah sempurna Allah berikan kepada kita kalau kondisi istri kita seperti itu. Maka ada maharnya. Maharnya apa? Talabul ilmi. Nah, kenapa? Kok harus talabul ilmi? Karena udah janji Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya sengaja menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, dia fi sabilillah. Artinya di jalan Allah. Dijamin sama Allah, Pak. Ya, datang ke sini malam Kamis saja dijamin, malam dapat makan, pagi sarapan. Itu baru afri itu. Ya. Maha suci Allah dari perkara-perkara yang makhluknya bisa lakukan. Allah melebihi daripada itu semua. Ya. Cuma kan kita kadang-kadang aneh ini. Udah jadi istri kita sekian tahun kok hatinya belum kebuka-kebuka gitu. Kenapa ini? Kenapa ini? Karena hubungan kita dengan yang membolak-balikan hati istri kita ini mungkin perlu diperbaiki, jamaah rahimakumullah, ya. Maka sering-seringlah melibatkan diri kita, waktu kita, tenaga kita, harta kita di jalan Allah, karena hanya dengan cara itulah berkomunikasinya kita kepada Allah. Kalau baik hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua jalinan kehidupan kita dengan makhluk, jamaah rahimakumullah. Bukankah istri kita makhluk? Bukankah pekerjaan kita makhluk? Bukankah semua masalah-masalah kita di makhluk? Berarti ada kholiknya, siapa? Allah. Kita jalin, kita perbaiki hubungan kita dengan kholik,
maka Allah perbaiki semua hubungan kita dengan makhluk, insya Allah. Maka yang kedua bisa dipandang bahwa fajar itu ya adalah bentuk masdar yang bermakna keluarnya subuh melalui pembelahannya. Nah, ya, maka saat fajar itu penting. Ya. Sehingga Allah bersumpah wal fajar. Ya. Ada lagi ahli tafsir yang mengatakan kenapa Allah bersumpah ketika fajar? Karena setelah subuh itulah terjadi perang Khaybar. Ya, terjadinya perang Khaybar. Maka tadi ada fadilah ya. Ada fadilah Allah Ta'ala bukakan kemenangan bagi Nabi SAW dalam perang Khaybar di hari keberapa? Hari ke-6 ya, dari bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Kemudian walayalin asyar. Walayalin asyar artinya apa? Demi malam yang 10. Tadi sudah dijelaskan ya. Banyak memang pernyataan para alim ulama kita yang menjelaskan tentang apa maksud daripada walayalin asyar dan malam yang 10. Setidaknya tadi kita sudah mendapatkan gambaran ya, ada 10 karomah yang Allah akan berikan kepada kita atau kemuliaan, ada 10 momen kejadian yang memang sungguh sangat luar biasa, sehingga kalau kita beramal di 10 hari tersebut maka hasilnya pun luar biasa. Kemudian yang berikutnya wasyaf'i wal watar, dan yang genap dan yang ganjil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, ia mengatakan yang dimaksud dengan kalimat bilangan genap adalah hari tarwiyah dan hari Arafah. Jadi hari tarwiyah, hari Arafah itu adalah asy-syafa' ya, malam yang genap. Sedangkan yang dimaksud dengan bilangan ganjil al-witrnya itu wal watr ya adalah hari Id, Idul Adhanya. Ya, jadi hari tarwiyah dan hari Arafah itu syafa'nya, genapnya, ganjilnya apa? Hari Id. Akan tetapi Qatadah dan Mujahid meriwayatkan mereka berdua berkata yang dimaksud dengan genap syafa' di situ adalah makhluk seluruhnya. Sedangkan yang ganjil maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi Al-Hasan ya mengatakan yang dimaksud dengan kata genap syafa' itu maksudnya adalah sholat 4 jenis sholat fardu, subuh, zuhur, asar, isya, karena jumlahnya syafa' genap. Itu versi Al-Hasan rahimahullah ta'ala, Hasan Basri maksudnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ganjil di situ adalah sholat maghrib ya. Nah, jadi banyak tafsiran-tafsiran nih. Makanya Allah bersumpah wasyaf'i wal watar. Sebagian ulama yang lain mengatakan genap itu maksudnya adalah hari Kamis dan hari Senin, sedangkan yang ganjil adalah hari Jumat. Nah, makanya Allah bersumpah wasyaf'i wal watar. Kemudian wal laili idza yasar. Wal laili idza yasar. Sebagian ulama mengatakan ini adalah malam Muzdalifah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan malam ini karena keunggulan dan kemuliaannya melalui perjalanan haji pada malam hari itu. Ya. Jadi dan malam bila berlalu. Ketika berlalunya malam itu adalah malam kemuliaan. Syekh Abu Sa'id mengatakan itu adalah malam Mi'raj yang dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kata siapa? Syekh Abu Sa'id rahimahullah Ta'ala. Yang dimaksudkan wal laili idza yasar itu adalah malam dimi'rajkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah rahimakumullah ya, sehingga dijelaskan bahwa 10 Dzulhijjah Allah bersumpah menggunakan waktu itu karena ia merupakan hari-hari sibuk melaksanakan manasik haji dan tugas-tugasnya. Haji mabrur merupakan amal teristimewa karena ia dapat menghapuskan dosa-dosa sepanjang umur. Masya Allah ya. Jadi erat kaitannya nih dengan hajian, dengan kurban ya, dengan tarwiyah, dengan Arafah ya, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Makanya dijadikanlah Dzulhijjah itu bulan yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Niat amal dan menyampaikan insyaallah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.